Makhluk legenda, atau makhluk fantastis adalah makhluk yang keberadaannya dituturkan dalam kisah-kisah mitologis, legenda maupun fabel. Makhluk tersebut juga terkait dengan folklore suatu suku. Makhluk mitologis pada umumnya bersifat fantastis, baik bentuk maupun kemampuannya. Karena kisahnya merupakan mitos, maka keberadaannya dipercayai oleh masyarakat penganut mitologi bersangkutan. Maka dari itu, orang yang tidak menganutnya dapat menyamakan makhluk mitologis sebagai makhluk imajiner, makhluk khayalan. Pada masa kini, makhluk fantastis yang dilaporkan sebagai penampakan dan rumor dikategorikan sebagai kriptid, makhluk yang bersembunyi. Dalam perkembangan zaman, makhluk-makhluk dalam legenda dipakai sebagai lambang dan dekorasi bangunan. Makhluk-makhluk ini juga diadaptasi dalam budaya populer. Sebagai mitos, makhluk mitologis dipercaya merupakan makhluk yang benar-benar ada oleh penganut mitologi bersangkutan. Makhluk mitologis berkaitan dengan folklore suatu bangsa, muncul dalam cerita rakyat, karya seni, patung, dekorasi, tari-tarian, dan sebagainya. Sebagai contoh, makhluk Oni dalam mitologi Jepang, yang terdapat dalam cerita rakyat Isun Boshi, lukisan, pertunjukan, topeng no, dan festival setempat Setsubun. Beberapa makhluk, misalnya naga, memiliki asal-usul yang dituturkan dalam mitologi tradisional mereka, dan kadangkala narasi suatu mitologi berbeda dengan mitologi lainnya, baik mengenai ciri fisik maupun asal-usulnya. Meskipun demikian, tetap ada kesamaan yang diperoleh dan dipelajari dalam mitologi perbandingan. Beberapa kisah makhluk mitologis berkaitan dengan asal mula sesuatu. Beberapa kisah makhluk mitologis berkaitan dengan pandangan tentang kosmologi, contoh, Sesa dalam mitologi Hindu, dan fenomena alam, contoh, naga dalam mitologi Tiongkok. Ada pula kisah makhluk mitologis yang berkaitan dengan norma suatu masyarakat, contohnya legenda Namahage dari Akita, Jepang yang konon memburu anak nakal dan pemalas. Makhluk mitologis dapat berupa hewan fantastis, hewan campuran, bahkan makhluk hominoid berbentuk mirip manusia. Makhluk hominoid dalam mitos dan legenda memiliki kisah asal-usulnya masing-masing. Beberapa di antaranya memiliki versi yang berbeda-beda tetapi merujuk kepada satu hal yang sama. Dalam mitologi Nordik, para kurcaci dipercaya sebagai makhluk yang muncul dari darah raksasa Brimir dan tulang belain. Makhluk supernatural, misalnya peri, dipercaya sebagai entitas gaib dan merupakan makhluk khusus yang diciptakan berbeda dengan manusia maupun malaikat, tetapi dalam versi lain menyatakan bahwa mereka adalah makhluk yang jahat, atau demon. Keberadaan makhluk mitologis erat kaitannya dengan kepercayaan, dan asal-usulnya juga dapat ditelusuri dari kitab yang memuat narasi yang diyakini kebenarannya oleh pengikutnya. Misalnya dalam Al-Quran, kitab suci Islam, disebutkan bahwa bangsa jin diciptakan dari api sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya. Sementara itu dalam mitologi Hindu yang diuraikan dalam kitab Purana diceritakan bahwa para dewa diyakini sebagai keturunan Aditi, sehingga disebut Aditya, sedangkan para raksasa merupakan keturunan Diti, sehingga disebut Detya. Beberapa makhluk mitologis merupakan bibrida, yaitu gabungan dari dua binatang atau lebih, atau manusia dengan sebagian anggota tubuhnya merupakan tubuh hewan tertentu. Sebagai contoh, Centaurus adalah gabungan antara manusia dengan kuda, Minotaurus adalah gabungan antara manusia dengan banteng, Putri Duyung merupakan gabungan antara wanita dengan ikan, dan Dampir merupakan gabungan antara vampir dengan manusia. Penggambaran manusia dengan unsur-unsur hewani telah bermula sejak zaman Paleolitik, dan dipercaya merupakan usaha agar manusia memperoleh kekuatan hewan yang diinginkan. Beberapa bibrida merupakan gabungan dari beberapa unsur-unsur sifat hewan yang ideal.
Bibrida seperti griffin, setengah elang, setengah singa, melambangkan kekuasaan atau kejayaan di langit, burung elang, dan di darat, singa. Bibrida lainnya kemungkinan merupakan metafora, perumpamaan, yang terinspirasi dari suatu hal, misalnya mitos Himaira dengan Gunung Chimera di Lycia. Himaira digambarkan sebagai makhluk berbadan kambing, berekor ular, dan berkepala singa, dalam beberapa versi berkepala kambing dan singa, dan menyemburkan api. Hal ini ada kemiripan dengan Gunung Chimera yang merupakan gunung berapi, dengan singa di bagian puncak gunung tersebut, kambing merumput di tengah gunung, dan ada banyak ular di bawah gunung. Umumnya Bibrida memiliki etimologi yang menggambarkan ciri-cirinya, misalnya mermaid, putri duyung, gabungan dari mere, laut, dan maid, wanita. Hal ini tidak selalu berarti gabungan spesies yang berbeda secara harfiah. Pada zaman dahulu, para sarjana dan pengelana barat mencoba menceritakan makhluk yang tak lazim mereka jumpai dengan membandingkan ciri-ciri fisiknya dengan makhluk yang mereka ketahui. Sebagai contoh, jerapah pernah disebut camelopard, dan diduga sebagai makhluk setengah unta. Inggris, camel, setengah macan tutul. Inggris, leopard. Leopard sendiri disebut demikian karena dulu dipercaya sebagai makhluk setengah singa. Latin, leo, setengah panther. Latin, pardus. Penggunaan istilah tersebut masih bertahan hingga sekarang, meskipun secara zoologi tidaklah akurat.